Selamat pagi hadirin sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Bersama dengan saya, Sultan Mahalencana, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi D3 Pajak, akan memberikan materi tentang kewajiban pemotongan PPh pasal 23 bagi bendahara pemerintah. Dalam penyuluhan ini, pertama-tama saya akan membahas tentang ruang lingkup bendahara pemerintah. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang 3 kewajiban pokok bendahara pemerintah, yaitu memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 23. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama. Nah, sebelum berbicara tentang kewajiban bendahara pemerintah, sebaiknya diketahui dulu apa itu bendahara pemerintah, siapa saja yang disebut bendahara pemerintah, dan siapa saja yang berhak untuk memotong PPh pasal 23. Jadi, menurut UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bendahara adalah setiap orang atau badan yang untuk dan atas nama negara atau daerah menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Bendahara pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memotong dan memungut pajak meliputi yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran selaku pemungut pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang mengeluarkan dana yang berasal dari APBN dan APBD. Yang kedua adalah bendahara pengeluaran untuk mekanisme pembayaran uang persediaan. Yang ketiga adalah kuasa pengguna anggaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran untuk pembayaran kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kedua, kita akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 23. Kewajiban pemotongan PPh pasal 23 muncul ketika bendahara pemerintah melakukan belanja jasa selain jasa konstruksi atau melakukan persewaan aset tetap selain tanah dan bangunan. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta yang meminta jasa instalasi kepada PT ABC, atau Pemda Badung yang meminta jasa kebersihan kepada PT DEF, maka ketika bendahara pemerintah melakukan pembayaran kepada rekanan, bendahara harus memotong PPh pasal 23 sebesar 2% atau mengenakan tarif 200% lebih tinggi kepada rekanan yang belum ber-NPWP. Setelah melakukan pemotongan, bendahara pemerintah membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot dalam www.pajak.go.id yang kemudian bendahara memberikan bukti potong tersebut kepada rekanan. Sekarang kita masuk ke dalam pokok bahasan yang ketiga, yaitu penyetoran PPh pasal 23. Penyetoran PPh pasal 23 adalah pembayaran pajak ke kas negara atas biaya pajak yang telah dipotong oleh bendahara pemerintah sebelumnya. Kewajiban penyetoran PPh pasal 23 dilakukan dengan mengisi formulir surat setoran pajak atau SSP dengan kode akun pajak 41124 dan kode jenis setoran 104 untuk jasa dan 100 untuk sewa. Kewajiban penyetoran ini juga dapat dilakukan secara elektronik melalui e-billing pada www.pajak.go.id dengan mempersiapkan kode ID billing terlebih dahulu. Apabila formulir SSP dan kode ID billing sudah siap, maka dilanjutkan dengan penyetoran pajak kepada bank persepsi, ATM, mobile atau internet banking, atau melalui mini ATM atau edisi. Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya apabila jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari libur. Apabila bendahara pemerintah terlambat melakukan penyetoran pajak,
maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak yang kurang disetor. Berikut adalah tutorial dari DJP mengenai pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing. Dengan 2 langkah mudah, bendahara dapat membayar pajak. Langkah pertama adalah membuat kode billing. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Lalu akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar, kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing, klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau edisi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan yang keempat, yaitu pelaporan PPh pasal 23. Kewajiban pelaporan PPh pasal 23 dilakukan dengan mengisi surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPh pasal 23 yang disampaikan kepada kantor pelayanan pajak Pratama, tempat bendahara terdaftar. Pelaporan PPh pasal 23 juga dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot pada www.pajak.go.id. Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur. Apabila bendahara pemerintah terlambat untuk melaporkan pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000. Dengan diselesaikannya kewajiban untuk melaporkan pajak, maka kewajiban bendahara pemerintah terkait pemotongan PPh pasal 23 telah selesai dilaksanakan. Baik rekan-rekan hadirin sekalian, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi yang saya paparkan sebelumnya dapat dimengerti dan diterapkan dengan baik. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran dapat disampaikan melalui email, Instagram, dan WhatsApp pribadi saya yang telah tertera pada bahan presentasi hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Tetap semangat. Akhir kata, saya Suta Mahalencana. Selamat pagi dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.